aja, ada teh. Assalamualaikum, selamat datang di Lani Family Channel. Hari ini saya berada di Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini bule ya ini mau masak daun lompong atau pohon talas ya. Kalau di sini istilahnya lompong. Lompong ini ternyata bisa dimasak sayur loh dulur. Mau tahu nggak gimana caranya? Yuk ikutin terus ya. Nah, kayaknya udah cukup dulur untuk dimasak hari ini. Nah, pohon lompong ini sebelum dimasak harus dikuliti dulu atau istilah Jawanya disiseti ya dulur ya. Jadi sebelum dimasak batangnya harus dikuliti terlebih dahulu karena di dalam batangnya itu ada serat-serat yang harus dibuang. Selain batang lompong, daunnya juga bisa dimasak. Jadi dua-duanya itu berguna ya dulur untuk masak. Selain dimasak lodeh, biasanya dimasak lodeh, pohon dan daun lompong ini bisa dimasak sebagai tumisan. Jadi ada dua cara ya dulur, dimasak lodeh dan ditumis. Nah, untuk memasak pohon lompong ini ada teknik tersendiri karena biasanya kalau kita tidak tahu caranya bisa timbul gatal di tangan kita waktu menguliti, dan nanti kalau waktu memakannya tidak dengan cara yang benar bisa juga timbul gatal di tenggorokan dan mulut kita. Nah, jadi sebelum memasak lompong ini kita terlebih dahulu harus tahu caranya atau teknik pengolahannya terlebih dahulu agar tidak timbul gatal. Karena apa ya, gatal banget rasanya pokoknya itu di tangan kita kalau kita salah mengolahnya. Pada waktu merebus pun harus menggunakan air yang benar-benar mendidih. Jadi nggak suam-suam kuku gitu, nggak, harus benar-benar mendidih dan apinya itu tidak boleh mati. Nah, seperti ini ya bentuk pohon dan daun lompong itu atau daun talas. Biasanya ini ada di pinggir-pinggir sungai banyak atau di hutan juga banyak. Lompong ini ada dua jenis ya dulur, ada lompong putih dan lompong hitam. Nah, yang dipetik sekarang ini adalah jenis lompong hitam. Batangnya kecil. Kalau lompong putih biasanya batangnya agak besar dari lompong hitam ini, tapi khasiat dan cara pengolahannya hampir sama. Nah, ini waktu perebusan ya harus benar-benar dimasukkan ke dalam air yang benar-benar mendidih. Jadi enggak hangat gitu, enggak, harus benar-benar mendidih, dan api yang digunakan harus terus menyala, tidak boleh mati hidup, harus menyala ya. Diaduk terus sampai empuk ya dulur ya, dan dijaga apinya agar tidak mati, nanti bisa gatal. Salah satu penyebab gatal itu ya apinya itu. Pada waktu merebus mungkin saja mati tapi kita tidak tahu, makanya harus dijaga agar tidak mati. Nah, setelah direbus ditiriskan atau dicuci. Jadi pencucian batang lompong ini tidak sebelum direbus tetapi sesudah direbus. Itu untuk menghindari agar tangan kita tidak terkena gatal-gatal dari batang lompong itu. Nah, dicuci sampai bersih ya dulur ya, sampai getahnya itu ikut terbawa air mengalir, dengan air mengalir tentunya ya. Nah, untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, miri, dan cabai tampar. Sambil nunggu bumbunya diulek, yuk kita lihat di samping rumah ya dulur. Rumah ini ayah sama Pak Le sedang memperbaiki lincak
atau bahasa Indonesianya itu apa ya, tempat duduk sederhana dari kayu itu ya, yang biasanya dipakai duduk-duduk orang desa di depan rumah itu. Nah, lincah ini karena sudah gapuk atau dimakan rayap, jadi perlu perbaikan. Karena kita biasanya kalau ke rumah Ngawi ini suka duduk-duduk di lincah depan sambil menikmati kendaraan yang berseliweran di depan rumah pada waktu sore hari biasanya. Nah, ini untuk bahan-bahannya diambil dari belakang rumah ya dulur, seperti bambu, kayu itu dari bekas lincah yang lama. Bambu ini diambil dari belakang rumah. Nah, ini nih si bocil-bocil main-main nih sambil nungguin bundeknya masak. Nah, setelah bumbu halusnya diulek halus, kita masukkan ya ke wajan yang telah diberi minyak panas. Dioseng-oseng dulu sampai berbau harum bumbunya. Nah, dikasih santan. Ini kalau orang desa untuk menuangkan santannya itu tradisional banget ya dulur ya, enggak ditaruh di tempat baskom dulu tapi langsung dituangkan di atas wajan. Nah, ini nih yang membuat rasa masakan di desa itu khas banget. Nah, setelah santannya mendidih, dimasukkan lompong yang telah direbus tadi, ditambah dengan irisan tempe dan cabai rawit hijau utuh ya dulur, untuk menambah cita rasanya. Diaduk sampai mendidih. Nah si bocil ini nggak mau ketinggalan dulur, rudu saja. Kalau di desa itu dia seneng banget, kayaknya apa ya, di desa itu bisa bebas leluasa untuk main-mainnya ya, mau main apa aja itu ada gitu, tradisional sekali. Sampai nggak terasa itu badannya bentol-bentol digigit nyamuk. Nah, ini sayur lompongnya udah jadi kemedul, anget-anget enak. Ini lincaknya juga sudah jadi dulur, bisa dibuat duduk-duduk lagi karena sudah didaur ulang oleh ayah dan Pak Lek Seni. Nah dulur, ini dia hasil akhirnya. Sit down please. Mari kita coba makan dengan sayur lompong ditambah lauk heci atau bakwan dan urap dari sambal kelapa dan daun singkong muda. Wah, enak banget dulur, gurih-gurih enyai, nyami, bon appetit. Nah, sekian dulu ya dulur, semoga hari ini bisa menginspirasi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum, terima kasih, dadah.